Halo sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Hendra di program Sebuku Inspiring Like a Book. Dan kali ini kita masih ngobrolin hal-hal yang terkait dengan inspirasi-inspirasi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat saya yang hari ini keduanya datang di program Sebuku dan bercerita tentang apa saja yang mereka lakukan untuk membangun kembali semangat banyak orang mendukung program literasi. Literasi adalah salah satu yang dilakukan oleh mereka lewat kegiatan-kegiatan yang memang sangat berdampak secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya memberikan pelajaran dan pengajaran bagi kelompok-kelompok kecil, bagi masyarakat-masyarakat pecinta buku, dan juga melakukan edukasi-edukasi melalui pelatihan dan tentunya saja pembuatan karya-karya menulis yang bisa menginspirasi kita untuk tahu banyak tentang siapa melakukan apa dan di mana. Untuk itu, kita sambut sahabat saya Ihan Nurdin dan juga Hayat dalam Sebuku Inspiring Like a Book. Education, knowledge, books review, inspiration, interview. Hendra Syah Official. Halo sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hendra di program Sebuku Inspiring Like a Book. Dan tentu saja di channel kesayangan Anda, Hendra Syah Official. Dan kali ini saya akan kedatangan, sudah kedatangan dua sahabat saya yang sangat kuat sekali kaitannya dengan dunia literasi, dan pekerjaan-pekerjaan mereka pun rata-rata karyanya, pekerjaannya, dan sumbangsinya pada banyak hal pun ada kaitannya dengan literasi. Langsung saja saya sapa sahabat saya Hayat dan juga Ihan. Assalamualaikum Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya. Gimana nih Ihan, sehat ya? Alhamdulillah. Lama gak ketemu dan udah janji buat konten tapi baru kali ini, dan alhamdulillah juga ada Hayat gitu ya. Han, kita kan pernah ngobrol ya waktu novel Ihan itu launching ya, Rihon ya. Dan masih ingat sekali bahwa karya-karya yang sangat dekat dengan kehidupan di sekitar Ihan, dari sahabat, orang tua kata Ihan waktu itu, dan ada kaitan dengan literasi. Dan pada saat itu kalau nggak salah juga pada saat lagi kita baru pandemi ya Han ya, di tahun 2020. Iya betul. Ya di pertengahan itu. Sekarang Ihan apa saja aktivitasnya yang kaitannya dengan itu masih terus jalan ya? Dengan literasi ya? Literasi. Iya tetap sih Bang, sampai sekarang justru di masa pandemi ini kayaknya waktu yang tersita untuk kegiatan-kegiatan literasi itu lebih semakin tinggi ya. Tetapi memang basicnya nggak lagi ya offline yang kayak dulu, semuanya serba online via Zoom apa segala macam, dan itu dari segi produktivitas ternyata juga bisa membuat kita semakin produktif gitu kan. Justru iya, karena semua yang kita lakukan itu bisa lewat handphone gitu kan, cuman bisa lewat perangkat-perangkat teknologi seperti itu, dan kayak kegiatan-kegiatan seminar digital juga. Kalau sekarang sedang di-hire sama Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menjadi salah satu narasumber untuk kampanye literasi digital yang ada di Provinsi Aceh. Itu. Bang Hendra juga kan salah satunya ya. Aktif di jalur itu juga. Iya, mudah-mudahan karena sudah ketemu enaknya gitu Bang, udah ketemu nikmatnya gitu kan. Jadi ternyata ini dunia yang asyik sekali untuk kita tekuni gitu. Dan kemudian juga salah satu, kalau misalnya kita boleh sebut industri, adalah industri yang mungkin nggak akan tergantikan oleh robot gitu kan. Karena kan aktivitas menulis, misalnya memproduksi konten, itu kan nggak bisa, karena dia berhubungan dengan ide, pikiran dan perasaan juga kan. Jadi walaupun banyak kegiatan aktivitas yang sekarang diambil alih oleh robot, tetapi kegiatan itu Ihan rasa tidak akan bisa tergantikan. Nggak akan bisa tergantikan. Robot kan nggak punya ide ya, bisa digerakkan oleh ide orang lain. Kalau mengetik atau transkrip mungkin bisa pakai aplikasi, sekarang udah banyak gitu kan. Kita wawancara, nanti kita rekam apa segala macam, dia langsung ngalihin ke teks, itu bisa. Tetapi kalau misalnya menuangkan isi pikiran kan nggak bisa, karena itu memang sesuatu yang dari dalam kita gitu kan. Seperti yang itu dipikirkan sih, betul. Han, kalau kita bicara
bicara tentang itu kan artinya memang produktivitas kita setiap hari itu, walaupun tidak kita bilang secara mutlak terus di situ, pasti ide-ide kan terus diatur ya. Kayak misalnya kita punya timeline, besok itu mau ini, besok mau ini dan lain-lain, dan gampang juga masuk ke platform yang serba gratis lah kita bilang gitu. Iya betul ya. Belum harus kita beli. Dia juga termasuk memanfaatkan platform itu untuk mendistribusikan pengetahuan itu pada kita bilang mungkin bukan follower lah ya, sahabat-sahabat pengikut seperti itu, termasuk begitu juga. Iya, yang pertama ngeblok ya. Kalau ngeblok itu kan memang dari sejak 2005 dulu tuh sudah mulai ngeblok. Jadi itu ceritanya berawal memang dari kerancingan sama internet ya. Malu di awal-awal kan baru tahu internet ya, kepo gitu ya, agak norak juga. Jadi bikin blog, dan dari sekian banyak blog itu ada satu blog yang sampai sekarang tetap bertahan. Kemudian juga sejak 2018 lalu juga punya blog yang berbasis blockchain juga. Nah, itu juga sampai sekarang masih diupdate gitu. Nah, selain itu ya bikin bukan bikin konten yang secara serius juga tidak gitu ya di Instagram gitu, tetapi minimal mempromosikan aktivitas-aktivitas positif yang Ihan lakukan baik sendiri ataupun bersama teman-teman gitu. Jadi makin kesini itu makin merasa kalau support dari media sosial itu tinggi sekali gitu. Misalnya kayak terakhir ketika Ihan posting yang seminar literasi digital itu, ya ternyata ada yang inbox juga dari Semarang, mau nggak jadi narsum gitu kan. Dia langsung nanya, ini buat Ihan topiknya kira-kira apa? Langsung Ihan bilang, kalau jurnalistik berperspektif gender gimana, bisa nggak Pak? Karena ke depan Ihan mau mulai mempromosikan itu. Dia bilang, September bisa nggak? Ya bisa. Ya itu kan, karena dengan kemudahan teknologi sekarang mau dia ada di mana, kita ada di mana kan nggak masalah, nggak harus ke sana juga gitu kan. Jadi seperti itu Bang. Itu lebih menarik, dan sempat juga kan dengar Ihan juga buat semacam voice podcast juga kan di platform kita, dan saya termasuk juga mendengarkan apalah perjalanan literasi itu. Dan mungkin sama juga ya dengan Hayat juga. Kalau Hayat sih sudah baca bukunya segala macam gitu ya. Dan termasuk yang terakhir kalau nggak salah saya yang tentang bagaimana anak-anak itu mencapai cita-citanya dengan bantuan dari program bidik misi gitu ya. Iya betul. Itu gimana sih pengalamannya memberikan mengangkat kisah itu dari yang didapati secara nyata dari para penerimanya. Itu kan termasuk juga bagian dari literasi yang dikerjakan oleh kampus yang harus tahu, masyarakat umum harus tahu. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, pada awalnya sebenarnya ini bagian proyek ini sebenarnya kami kerjakan dengan Ihan juga sebenarnya. Kami kolaborasi. Jadi ada kawan yang memang dia pengen, mungkin begini ya, pernah dia ketika memverifikasi para anak penerima beasiswa bidik misi ini, mereka kan ke rumah anak-anak itu. Jadi dilihat memang kondisi mereka itu sangat memprihatinkan. Jadi dia terpikir bahkan jika seandainya anak-anak ini menulis ceritanya, kemudian dia sukses nanti, ini akan jadi inspirasi. Nah, kemudian si pihak kampus ini mencoba mencari siapa yang bisa memanage atau yang bisa mengajak anak-anak ini menulis supaya nanti ada karya mereka sehingga bisa dibaca oleh anak yang lain. Artinya nanti tujuannya semua bisa sekolah, semua bisa mendapatkan pendidikan asal dia punya kemauan yang tinggi. Nah, dari situlah akhirnya para mahasiswa ini yang penerima bidik misi ini, mereka diminta untuk menulis. Ya maklum lah, yang namanya bukan penulis, kemudian mahasiswa menulisnya kan menulis semampu mereka. Nah, pihak kampus ini, kalau nggak salah Pak Mustafa Sabri, kemudian melalui Pak Menteri PAM menghubungi kita menghubungi kami, kemudian dipertemukanlah kami. Ini bagaimana kondisinya seperti ini, anak-anak ini harus punya karya. Oke, saya lihat, kami coba lihat karya-karyanya. Ternyata memang ketika kita baca ada yang sampai kita menangis. Kita menangis ketika mereka menciptakan bahwa mereka udah putus asa, ada yang orang tuanya nggak kembali lagi, udah pergi masa konflik, tapi dia punya semangat kuliah gitu, tapi nggak ada yang biayai, sehingga dia dapat beasiswa itu, sehingga itu begitu berkah bagi dia. Nah, dari cerita itu kami baca, kami pun ada beberapa kami edit sampai kita nangis sana. Sampai kisahnya beragam sekali. Beragam sekali. Ada yang memang, ada yang lucu, ada yang sedih, memang sedih kali. Ada yang mama dia meninggal di pangkuan dia gitu. Jadi dia cerita tentang kondisi keluarga dia. Artinya buku itu juga mencerminkan bahwa
bidik misi ini adalah benar-benar diterima oleh mahasiswa yang layak gitu. Sasaran ya. Nah, ketika dipertemukan kami dengan anak-anak itu, kami buat sejenis apa kemarin itu pembekalan ya. Pembekalan. Nah, kami buat ini yang pertama. Ini buku kedua sebenarnya. Sebenarnya sudah ada buku yang pertama. Kami kumpul satu ruangan, waktu itu belum pandemi ya, nah. Februari ya, kayaknya nggak lama setelah itu langsung pandemi ya. Ketika mau menuju itu. Ya, itu belum pandemi. Kemudian kami kumpulkan satu ruangan. Mereka udah kami pilih karyanya dari ribuan karya, seribuan lebih karya. Jadi kami kumpulkan di satu ruangan. Kemudian yang 50 orang yang terpilih tadi, kami bekali bagaimana menulis kisah mereka. Dari kisah mereka kadang-kadang ada yang menulisnya cuma 3 paragraf, tapi kita tahu bahwa cerita dia itu bisa kita kembangkan dan itu bakal menarik. Nah, kami ajarkan bagaimana membuat judul, bagaimana membuat lead, kemudian bagaimana memulai sebuah tulisan hingga bagaimana menutup tulisan itu sendiri. Nah, akhirnya mereka nulis. Dari awal mereka hanya menulis 3 paragraf, akhirnya mereka nggak tahu berhentinya seperti apa. Ada yang 10 halaman dia nulis ya, ada yang 4.000 halaman dia nulis. Dia katanya dia kenapa panjang sekali? Saya nggak tahu berhenti karena saya pengen cerita terus. Udah jadi setengah biografi. Itu kayak jadi upaya penyembuhan dia. Pada ini terapi dia. Mungkin dia selama ini kan nggak tahu dia mau mengekspresikan apa yang ada dalam diri dia. Sehingga dengan dia menulis terus panjang. Kenapa panjang sekali? Kami tanya. Saya nggak tahu berhentinya seperti apa katanya. Karena pada dasarnya penulis pemula seperti itu ya. Yang pertama susah memulainya, kemudian ketika dia udah menulis nggak tahu berhentinya seperti apa. Ini kayaknya terjadi juga pada saya nih, kayaknya sampai sekarang juga kayaknya gitu ya Bang ya. Hayat, tapi jadi penasaran juga. Hayat kan juga backgroundnya itu komunikasi dan juga master juga di dunia komunikasi. Dan kalau kita bicara tadi tentang apa yang disampaikan oleh anak-anak mahasiswa itu kan sebenarnya bentuk literasi dalam mekanisme yang lain gitu ya. Kalau Hayat sendiri melihat kondisi literasi di tengah mahasiswa itu sendiri sudah makin baik atau belum sih sebenarnya, walaupun itu mungkin terwakili oleh 50 orang ya. itu gitu. Ya. Kalau saya lihat ini mungkin asumsi saya, karena kalau misalnya detailnya kan mungkin harus ada penelitian dulu. Betul. Kita mau saya lihat masih rendah sebenarnya. Masih rendah ya. Masih rendah artinya mungkin Pak Hendra sendiri juga tahu bagaimana ketika di kampus misalnya ada mahasiswa ya ketika dikasih tugasnya buat salah misalnya, tapi ada juga yang serius gitu. Tapi kalau kita lihat memang masih rendah kita, literasi kita masih rendah, apalagi sekarang kan di era digital seperti ini kan. Orang-orang udah sulit membaca, walaupun memang bisa juga nonton YouTube, belajar dari channel-channel YouTube ya. Justru sebenarnya berarti program-program yang terkait itu harus lebih banyak ya. Enggak justru kita makin tahu ini rendah, tapi makin sedikit pula domainnya gitu. Harusnya lebih tinggi. Nah, saya ingin kembali ke Ihan bahwa sekarang ini kan Indonesia itu sedang mendapati bonus demografi ya, sampai 2030, 10 tahun yang akan datang. Jadi teringat Ihan cerita waktu pernah kan saya baca bahwa Jepang ketika mereka kejatuhan bom Hiroshima dan Nagasaki itu, justru mereka itu mengajarkan orang-orang di sana untuk tidak menjadi pendendam, tapi memaafkan, kemudian bekerja keras untuk membangkitkan kemampuan dirinya. Salah satunya mereka melakukan lewat menulis, kalau saya tidak salah pada saat itu. Dan sama halnya dengan apa yang terjadi di Indonesia, dan jumlah juga remaja kita makin tinggi kan, makin secara jumlah. Nah, Ihan sendiri bagaimana melihat kecenderungan mereka untuk bukan saja mencintai, tapi dengan penuh kesadaran masuk bekerja di dunia yang mungkin sektornya ada kaitannya dengan literasi. Ya, memang kan kalau kita berbicara literasi itu Bang, ini sependek yang Ihan tahu ya, dulu kan kita memaknai literasi itu hanya sebatas aktivitas menulis misalnya, ataupun membaca, bisa calistung lah seperti itu. Tetapi seiring dengan semakin berkembangnya zaman, terjadi perubahan definisi juga gitu. Artinya sekarang kita di abad 21 ini kan orang yang buta huruf itu bukan lagi orang yang nggak bisa nulis baca gitu ya, tetapi bagaimana kehadiran literasi itu juga termasuk bagaimana kita memahami substansi, misalnya bagaimana kita memahami yang tersirat dibanding di atas yang tersurat gitu. Bisa nggak kita melihat, membaca keadaan, menerjemahkan sesuatu. Misalnya sebagai contoh kecil, kenapa di kita banyak orang menerobos lampu merah? Ya,
merah tandanya jalan. Ya itu berbalik ya. Iya, itu sebenarnya karena literasi kita seperti Hayat bilang tadi mungkin belum maksimal gitu ya. Seharusnya kalau orang dengan literasi yang tinggi dia sudah tahu walaupun tidak ada tanda tulisan berhenti, tetapi ketika sudah merah itu artinya berhenti ya, kita harus berhenti gitu. Nah, itu salah satu contoh kecil. Nah, kemudian juga misalnya dalam segi gaya hidup misalnya, kenapa orang dibungkus rokok misalnya, sudah jelas-jelas ditulis kalau Anda merokok konsekuensinya misalnya kanker apa segala macam. Tapi kenapa kita masih merokok? Dengan senang hati. Kita padahal bisa membaca kan, tetapi kita tidak bisa memahami dari kata-kata itu sendiri. Akhirnya sebenarnya itu yang bisa menjadi warning bahwa sebenarnya merokok itu berbahaya, justru kita melakukan gitu. Nah, kalau saya lihat sekarang memang banyak orang mulai masuk ke ranah digital. Kalau kita berbicara literasi kan ada terjadi transformasi nih Bang. Betul. Dari yang tadinya manual atau konvensional ke digital gitu ya. Dan pandemi itu mempercepat proses transformasi itu. Misalnya seminar digital, belajar digital ya kan, sekolah online, belanja juga sekarang kan semuanya sudah berbasis online. Bahkan orang di ponselnya itu mungkin tidak hanya ada aplikasi bank, tapi ada OVO gitu kan, ada Dana, ada macam-macam misalnya seperti itu. Nah, di satu sisi itu kan perkembangan yang sangat bagus sekali. Tapi di sisi lain ketika kita lihat misalnya banyak anak-anak muda kita yang mencoba untuk masuk, artinya mencari peruntungan berbasis era digital ini, apa yang terjadi? Akhirnya memunculkan, maaf ya, misalnya kita bilang selebgram yang kita harapkan mereka bisa menjadi edukator kepada masyarakat, tetapi justru mereka bukan, sebaliknya gitu. Mereka mempromosikan gaya hidup hedonisme gitu kan, sesuatu yang memang bukan berbasis ilmu pengetahuan gitu. Bukan tidak ada, tetapi kalau kita lihat jumlah follower ya kadang-kadang akun-akun yang bagus itu followernya sedikit sekali, tetapi akun-akun yang menjual kekonyolan ya kalau kita bisa bilang itu banyak sekali. Artinya kalau misalnya kita lihat banyak orang masuk ke situ bukan dengan tanpa sadar. Artinya dia terikut arus ya. Kayak kita ada di sungai besar, kita nggak bisa berenang, akhirnya kita terserah dunia ini akan bawa seperti apa. Orang buat konten konyol, kita buat konten konyol juga. Nah, beda dengan orang-orang yang punya pilihan gitu. Artinya yang dengan sadar ketika dia masuk ke situ, misalnya sekarang kan mulai banyak tuh Bang podcast apa ya yang tayang di YouTube. Tetapi ada orang yang walaupun misalnya dia buat konten cuma 100 viewer, nggak masalah. Tapi dia konsisten di situ karena dia tahu saya masuk ke situ bukan ingin mencari viewer banyak misalnya atau follower banyak, tapi saya murni ingin mengedukasi masyarakat. Dan itu sebenarnya yang banyak orang harus tahu ya Hayat ya, karena kita kan suka juga nih Han, mungkin saya sendiri pribadi kadang bisa jadi terkena waham yang seperti itu, pengen bisa dikenal dan lain-lain, tapi akhirnya begitu yang nonton cuma sedikit, kenapa ya gini ya. Sebenarnya itu kalau kata Ihan tadi nggak penting ada perasaan seperti itu, karena tujuan kita kan memberikan edukasi. Benar sekali, di tengah banyak sekali gejolak yang ada kaitannya dengan dunia digital gitu ya. Nah, kalau Hayat sendiri kan juga kita tahulah, maksudnya aktivitasnya juga banyak. Selain menulis buku itu juga memberikan training gitu ya. Kalau di training sendiri itu gimana sih Hayat? Respect orang ketika hadir itu kan suka juga nih, kita dikirim dari kantor hadir sampai sana tidur gitu atau apa gitu. Masih mendapati suasana seperti itu tidak di misalnya acara-acara yang mungkin semangat literasinya tinggi gitu. Saya lihat itu tergantung kegiatannya. Kalau memang kegiatan itu adalah memang sesuatu yang dia kan ketika ada sebuah kegiatan, ada orang yang mendaftar sendiri, dia pengen mendapatkan ilmu. Otomatis ketika dia datang ke sana, dia akan nyerap ilmu. Artinya dia akan datang lebih awal, akan pulangnya lebih terakhir. Ada juga yang memang kegiatan-kegiatannya yang berbasis, ya maaf kita bilang honorarium misalnya, itu akan mendapatkan ruang saku. Itu mungkin akan beda suasananya. Yang penting dia ikut, pulang dapat honorarium. Tapi kalau memang ada kegiatan yang memang itu kegiatannya dia butuhkan, misalnya kegiatan pelatihan menulis, kita udah buat misalnya pelatihan menulis, kita buka, orang mendaftar, otomatis yang mendaftar itu memang dia membutuhkan, otomatis ketika dia datang, kita kasih tugas pun dia akan mengerjakan dengan sepenuh hati. Gitu ya. Beberapa kali misalnya kita lihat juga waktu itu saya pernah isi materi di Hermes itu yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Daerah.
Itu yang pesertanya adalah santri Dayak se-Aceh. Nah, waktu itu kan karena bagusnya perekrutan untuk peserta itu sehingga outputnya bagusnya. Jadi santri yang ikut itu memang sudah disuruh kirim karya terlebih dahulu, nggak cuma dikirim surat kemudian berapa orang gitu, nggak gitu, tapi dikirim surat untuk mengirim karya. Kebetulan yang seleksi karya itu saya juga waktu itu. Jadi minta bantu screeningnya. Ya, screeningnya. Saya lihat ini saya cek ini ada nggak yang tulisannya plagiat. Yang plagiat saya buang terus, misalnya saya diskualifikasi. Nah, terpilihlah beberapa yang memang pas kita training dia nyambung. Begitu nyambung, setelah itu setelah kegiatan itu mereka nulis di media-media lokal besar di Aceh dan terbit di Serambiu itu kan, dan juga di Aceh Trend juga ada terbit. Dan bahkan mereka ada yang menerbitkan buku yang serungking kompilasi itu ya. Jadi mereka kumpulkan karya-karya mereka itu, kami bimbing terus mereka sampai mereka terbitkan satu buku anak daerah itu namanya serungking gitu. Ini promosi buku mereka. Jadi, kan mereka jadi produktif juga. Jadi produktif sampai sekarang masih konsultasi dengan kami dengan Hayat. Bang, katanya ini kalau saya menulis ini apa yang perlu saya tulis gitu. Bahkan ada satu yang santriwati masih menghubungi saya, dia tanya dia mau nulis tentang kisah-kisah mereka di Dayak. Saya bilang bagus sekali, coba kumpulkan saja beberapa kawan, nanti buat kapan deadline-nya, kapan kayak antologi gitu. Kayak antologi gitu. Jadi untuk memotivasi mereka, karena kami lihat banyak sekali sebenarnya ilmu di Dayak itu, tapi kalau tidak ada yang menulisnya sehingga ilmu itu nggak berkembang keluar. Ada juga misalnya orang menyampaikan via lisan. Via lisan, tapi mungkin lisan ini kalau nggak terekam dia akan hilang, tapi kalau tulis tidak akan abadi gitu ya. Jadi memang terekam terucapkan lewat lisan, terekam juga lewat tulisan. Menarik ya melihat kiprah-kiprah Hayat dan juga Ihan. Terutama juga kalau misalnya saya lihat juga Ihan juga melakukan aktivitas itu memang kayaknya memang kayak perjalanan non-stop ya, dari sini ke sini ada aja yang baru-baru kalau kita melihat sosial media Ihan. Terus yang terakhir adalah Ihan juga pernah saya lihat itu mempublikasikan kegiatan membersamai anak-anak di pesantren ya. Mereka menulis sampai kita sempat ketemu juga waktu itu. Nah, Han, sebenarnya apa sih Han cita-cita besar Ihan untuk dunia literasi? Saya membayangkan tadi tuh begini ya. Sekarang tuh dunia pendidikan sedang giat melaksanakan program Kampus Merdeka. Ternyata dari beberapa bahasan di dalamnya, anak-anak diberikan sebanyak 20 SKS itu untuk mendapatkan kedalaman pengetahuan yang mereka inginkan. Contohnya misalnya literasi, nggak hanya dari dosen di tempatnya, tapi bisa ke lembaga yang lain dan lain-lain. Kebayang tadi kalau Ihan membuatnya dalam satu platform seperti itu kan, orang akan banyak membaca sebagai media referensi. Nah, Ihan sendiri tuh kembali ke pertanyaan tadi, apa nih sebenarnya yang ingin dicita-citakan secara besar di sini? Kalau misalnya kita bilang cita-cita kan, kalau sekarang mau jadi dokter, pilot itu udah nggak mungkin ya. Tapi sebenarnya begini Bang, Ihan ingin melakukan kampanye ya, melakukan kampanye kepada masyarakat bahwa kadang-kadang kita terlalu memaknai pendidikan itu secara sempit. Orang mungkin masih menganggap pendidikan itu sebatas misalnya dia kuliah di universitas atau misalnya dia hanya mendapatkan gelar saja. Padahal pendidikan itu sangat universal sekali gitu. Dimanapun kita berada, selama itu bisa menambah, bisa membuat kita lebih bijaksana misalnya, atau kita lebih luas wawasan dan ilmunya, itu juga bagian dari pendidikan gitu kan. Nah, Ihan dengan beberapa teman, kebetulan kan kalau misalnya lingkaran terkecil Ihan itu Bang, kalau misalnya Ihan Runur semuanya aktivitasnya literasi. Misalnya kayak Hayat juga literasi. Ada beberapa memang teman-teman dekat Ihan itu semuanya di situ. Bahkan dengan Hayat juga baru 2 hari yang lalu kami membicarakan ya Hayat ya, ke depan kita ingin punya sesuatu, nggak tahu apakah itu bentuknya formal atau tidak, tapi kita ingin menjadikan kegiatan-kegiatan literasi ini sebagai program yang berkelanjutan nantinya ya, sebatas yang kami bisa gitu. Artinya kalau misalnya kita hanya mengandalkan tenaga sendiri untuk mengajarin orang kan itu sangat terbatas ya Bang ya. Tapi kami ingin punya sesuatu yang mungkin itu bisa, nggak tahu apakah ke depan bentuknya seperti sekolah atau apa, kita belum tahu. Tapi rencana ke arah sana tuh sudah ada Bang, karena sejak dulu Ihan sendiri memang punya visi itu memang ingin menghabiskan waktu di literasi, karena Ihan beranggapan kalau misalnya kita aktif di perkantoran misalnya,
ketika umur 50 atau 60 kita sudah habis masa pensiun. Tapi kalau literasi ya sampai mata kita terpejam gitu. Kita tetap bisa melakukan. Artinya kerja-kerja besar itu ke depan ingin memberi estafet kepada adik-adik, dan misalnya kayak sekarang yang tadi Bang Hendra sempat singgung di pesantren gitu ya, itu juga salah satu program dari fellowship. Ihan sengaja pilih pesantren ya minimal pengenalan sejak dini, ditambah lagi dari pihak pesantrennya juga sangat welcome ya. Baitul Arkam itu melalui teman Syarifah ini. Keren sih pesantren. Iya, mereka memang basisnya jurnalistik. Sebelum Ihan pun di situ sudah duluan Hayat sebenarnya. Oke, oh Hayat juga sudah bahkan lebih lama. 2017 ya nggak salah apa 2008 2016. Jadi cita-cita besar yang ada dalam core literasi mungkin kalau ibaratnya kita bilang lebih luas bisa menjadi semacam corporate literasi yang berkelanjutan seperti kemudian kalau misalnya dari ini Ihan juga ingin ya Bang ya, misalnya kan kalau kita lihat dari segi penulis di Aceh itu mungkin penulis perempuan masih terbatas. Nah Ihan ingin terus mengampanyekan ini, dan juga sebenarnya kan ketika kita bisa menulis ini, kita tidak hanya sedang fokus ke diri kita sendiri saja, tapi kita juga berusaha untuk mempromosikan orang lain. Nah itu yang sekarang sedang Ihan lakukan bersama teman-teman di Perempuan Peduli Loser. Nah di Perempuan Peduli Loser bahkan kemarin baru dihubungin lagi sama pihak NGO-nya, katanya Ihan kalau misalnya ada penambahan penulisan profil perempuan mau nggak? Ya mau banget dong. Berarti kan semakin banyak perempuan aja yang bisa dipromosiin Bang. Artinya ketika mereka melihat apa yang kita tulis, persepsi orang atas kita itu kan cuma bonus Bang. Betul. Tapi sebenarnya bagaimana kita memberikan dulu manfaat kita ke orang lain gitu. Artinya kalau misalnya kita lempar bola ke orang pasti kan membal. Nah kalau kita lemparnya positif pasti kan membalnya positif gitu ya. Kalau kita lempar negatif pasti akan balik lagi ke kita negatif. Jadi cita-cita besarnya seperti itu. Mudah-mudahan kita juga bersyukur ya banyak orang-orang yang mendukung kami. Kayak tadi misalnya Hayat bilang Bang Sulaiman Tripa yang dosen Fakultas Hukum gitu ya. Kemudian ini juga kali kedua kami dipercayakan untuk meng-hire adik-adik bisa menuliskan buku. Itu menurut kami sebenarnya bukan kami sudah ahli juga, tapi itu sebenarnya kesempatan belajar kami dan kepercayaan karena di situ kita juga belajar memanage kan Bang, mengelola dari segi waktu misalnya, ketaatan kita pada prof. Itu juga kalau kita nggak belajar dari kecil-kecil dan orang tidak pernah memberi kepercayaan ke kita pasti nggak akan bisa. Jadi literasi is not about talking, buku, nonton ini, tapi itu juga, cuma produk kan. Itu cuma produk, betul sekali. Tapi juga menjaga kepercayaan agar literasi itu sendiri berjalan. Termasuk kesempatan ini juga kita lagi belajar sebenarnya. Hayat, ini menarik ya kalau misalnya kayak Ihan bilang tadi, orang kan seringnya misalnya masuk ke suatu tempat itu karena mungkin ini ada sesuatu yang mungkin bisa disupport secara finansial atau ini ada project. Tapi Ihan dan Hayat itu tadi kalau yang saya tangkap itu juga datang ke pesantren karena mungkin panggilan hati juga kan. Kalau Ihan ingin membenahi para penulis perempuan, membersamai mereka dan jika bakal mereka dari awal, Hayat juga dengan senang hati turun ke pesantren itu untuk membangun. Mungkin ada nggak pesan-pesan yang barangkali tidak tampak di luar, tetapi menarik disampaikan mungkin untuk diketahui sahabat sebuku kita. Kalau saya lihat begini kan, kalau setiap tahun kita bisa menghitung bahkan banyak lulusan misalnya guru setiap tahun kita bisa hitung jumlahnya ribuan, kemudian dokter berapa, kemudian profesi-profesi lain yang memang kita sering lihat di kampus-kampus itu kan banyak lahir setiap tahun dengan lulusnya. Tapi kita hampir tidak menemukan satu tahun itu lahir penulis baru. Berapa banyak penulis ya? Kalau misalnya tahun ini kita bisa nggak tahu nggak kita jumlah pasti berapa penulis baru? Bahkan hampir tidak ada. Kadang-kadang kita kuliah di jurusan yang berhubungan dengan itu belum tentu juga dia jadi penulis. Nah, makanya saya pikir begini, ini harus banyak penulis, apalagi seperti saya bilang tadi bahwa di pesantren juga harus ada penulis. Dan bahkan untuk kegiatan-kegiatan sosial itu kami juga lakukan di LPKA gitu ya. Sampai ada buku juga ya. Ada mereka anak-anak penjara itu, kita bilang anak penjara, anak yang dibina di sana, anak-anak di bawah umur. Jadi sudah ada karyanya mengepak sayap gitu ya. Nah, itu juga sayap yang tertunda. Jadi kami ingin mereka menulis kisah mereka, kemudian kami kumpulkan walaupun nama mereka kita samarkan. Tapi itulah untuk terapi kesembuhan mereka. Jadi itulah tujuan kami. Artinya penulis ini harus lebih banyak gitu. Jadi harus ada setiap tahun itu minimal sekali minimal ada satu orang penulis. Karena kami pun sebenarnya kan saya kolaborasi sama Ihan. Yang diceritakan bahwa cita-cita kami mau membangun sebuah corporate, kami harus kolaborasi. Nah sekarang ketika misalnya ada proyek-proyek kami yang kami harus cari kawan,
kami bingung siapa yang bisa kami ajak yang memiliki kemampuan yang sama. Itu yang sulit. Bahkan kami sekarang sedang dipercaya juga menulis buku usia sejarah. Tapi judulnya rahasia dulu ya. Judulnya masih rahasia. Tapi menarik juga ya Han, kalau kata Hayat tadi, kebayang juga saya pun sebagai akademisi melihat setiap tahun kan kampus tuh melahirkan banyak sekali sarjana. Bukan setiap tahun lagi, setahun tuh berapa kali ya? 2 kali ya, sudah kalau nggak salah ya. Ada 3 kali lagi, ada 4 kali gitu kan. Akan ada ratusan. Tetapi tidak ada yang secara pasti kita dengar disebutkan lahirnya seorang penulis gitu ya. Mungkin menarik kalau ada sebuah pendidikan alternatif ya, misalnya Hayat dan Ihan Akademi, misalnya Hayat menulis apa gitu misalnya gitu. Dan ini kan sebenarnya bukan persaingan pada institusi, tetapi justru berkolaborasi kan dengan pendidikan alternatif. Dan ini mungkin ya salah satu yang Ihan sampaikan tadi di cita-cita seperti itu ya. Dan menarik, Hayat juga meng-highlight-nya sarjana pendidikan ada, sarjana ini ada gitu, tapi penulis baru belum. Mungkin diumumkan ya pada saat wisuda dia sarjana ini dan kebetulan juga penulis, itu lebih menarik barangkali ya. Padahal kan kalau memang orang serius mau menekuni di bidang menulis itu kan bisa jadi lahan bisnis. Artinya seperti Pak Hendra bilang tadi, itu bisa jadi alternatif ketika di saat orang misalnya menurun lah dalam bahasa Aceh. Kalau ingin masuk dokter semua, kalau ini semua. Jadi kenapa ada yang misalnya ketika yang lain pilih yang banyak, kemudian ada 1-2 orang yang dia milih jalur yang tidak dipilih oleh orang. Jadi ketika misalnya ada kesempatan, dia lebih besar peluang begitu. Nah, seperti kita bilang tadi, ketika kami ada proyek-proyek besar misalnya di bidang literasi, bidang tulis menulis, kami mencari orang itu sulit sekali. Mencari orang, ada juga memang yang memang udah jadi penulis, tapi kadang-kadang di dunia pekerjaan itu kan tidak hanya punya skill, tapi juga apa namanya? Ya, profesionalitas kan. Artinya deadline-nya kapan dia bisa menyelesaikan kayak gitu. Jadi itu saya lihatnya alternatifnya. Soft skill juga sangat mendukung. Dan itu memang kalau dari beberapa 10-15 tahun lalu ya udah mulai banyak ditanya ya. Selama melamar kerja misalnya soft skill Anda apa ya. Dan kalau kita lihat ke depan prospek ke depan, kan banyak sekali misalnya profesi-profesi yang dia itu termakan oleh zaman, yang itu nggak terpakai lagi. Tapi untuk menulis saya lihat semakin cerah. Walaupun memang sekarang ini oke lah kita bilang itu akan menjadi nilai plus dan akan dipilih dibanding yang mereka yang punya skill menulis, saya bilang. Iya, ada lebihnya dibanding udah punya semua minimal untuk bikin tesis atau skripsinya dia pada dasarnya bikin sendiri. Untuk menulis itu kan semua bisa jadi penulis kecuali yang tidak mau. Itu kata Pak Yarmin. Itu Pak Yarmin ya. Kami ada forum Aceh Menulis di FAMO. Baik, Ihan, mungkin sebelum kita closing ada yang ingin disampaikan nggak Ihan agar orang bisa melihat secara jernih bahwa literasi itu bukan hanya sekedar membaca, menulis gitu, tapi Ihan sudah menjelaskan banyak tadi. Iya, memang di era sekarang ini ya kita harus menjadi orang yang kalau misalnya kita berbicara soal skill, hard skill itu harus terus diasah, tetapi soft skill kita juga harus bagus, dan idealnya aktivitas literasi kita ya juga membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Dan ya setuju sekali dengan yang Hayat bilang tadi bahwa apapun profesi kita, sebenarnya kalau kita ingin membangun value lebih ya kita harus bergelut dengan dunia literasi gitu, walaupun mungkin tidak menjadi seorang pegiat literasi ya, tetapi minimal kita menuliskan kisah kita sendiri, kisah orang-orang, sehingga dengan kegiatan-kegiatan itu kita bisa melakukan kampanye-kampanye yang lebih kreatif dan kita menjadi konten kreator yang itu tadi Bang, untuk oke lah kita bilang tidak bisa menyeimbangkan, tetapi paling tidak ketika orang mengakses internet itu tidak semuanya konten-konten yang mungkin hoax atau apa gitu ya. Kita bisa mengcounter sedikit itulah dengan konten-konten yang kita bikin. Kalau Hayat sendiri? Kalau Hayat saya melihat begini, memang bicara literasi itu sangat luas sekali, artinya tidak hanya tulis menulis tapi sampai ke penelitian pun itu jadi literasi. Nah, cuman yang paling penting sekarang kan bagaimana memotivasi orang akan melek literasi. Itu harus dimulai mungkin dari keluarga. Jadi keluarga itu orang tua harus menjadi teladan kan. Artinya begini, kalau misalnya kita mau ajak anak kita rajin membaca, orang tua juga dia harus rajin membaca di depan anak gitu kan. Begitu juga jangan suruh anak membaca aja tapi orang tuanya main gadget, main HP gitu. Jadi anak akan minta HP gitu. Nah, saya rasa demikian. Jadi beri contoh yang baik agar dicontoh dengan baik oleh anak. Baik, Ihan, Hayat, terima kasih ya sudah 1 jam lebih kurang kita ngobrol tentang bagaimana dunia literasi ini sebenarnya bukan hanya dalam pekerjaan kita tapi harus kita support juga
saling mendukung juga, berkolaborasi sampai akhirnya yang menerima manfaat pun sebenarnya tercerahkan dari apa yang kita tuliskan, dari apa yang kita baca. Dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi di event-event yang lainnya juga bersama Hayat dan juga Ihan. Terima kasih Ihan, terima kasih Hayat. Sama-sama Pak. Sahabat semua, demikian tadi obrolan saya yang sangat luar biasa menarik bersama sahabat saya Hayat dan juga Ihan. Dua sosok yang terus sangat gandrung melakukan aktivitas literasi, bukan saja untuk menyenangkan diri mereka pribadi, tapi juga untuk berkontribusi bagi pengetahuan orang banyak. Kita tahu seperti kata Ihan tadi, apapun yang kita lakukan sebenarnya bukan saja melihat ladang-ladang finansial akan mensupport apa yang kita hasilkan dari apa yang kita kerjakan, tapi lebih dari itu justru berkontribusi bagi pembangunan bangsa ini menjadi lebih baik dari dunia literasi. Seperti kata Hayat juga, sebenarnya apa yang kita lakukan membantu orang lain, sesungguhnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Sampai ketemu lagi di Sebuku Inspiring Like a Book dengan sahabat-sahabat kita yang lain, dan tetap sehat dan terus berkreativitas di tempat Anda meskipun kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Salam hangat dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.